Bapakku yang ajaib, penolong hidupku, anugerahmu besar, melimpah bagiku. Bapakku yang baik, kekuatan jiwaku, kuasa-Mu dahsyat, penerobos hidupku. Ku berseru mengangkat tanganku, percaya Kau takkan membiarkanku sendiri. Ku melangkah dengan iman kekuatan-Mu, bersama-Mu ku lewati segalanya. Bapakku yang ajaib, penolong hidupku, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Bapakku yang baik, kekuatan jiwaku, kuasa-Mu dahsyat, penerobos hidupku, penerobos hidupku. Ku berseru mengangkat tanganku, percaya Kau takkan membiarkanku sendiri. Ku melangkah dengan iman kekuatan-Mu, bersama-Mu ku lewati segalanya. Apapun yang sedang kita alami saat ini, ingat kita punya Bapa yang baik, kita punya Bapa yang ajaib. Pasti ada jalan keluar karena Dia penerobos hidup kita. Mengangkat tanganku, percaya Kau takkan membiarkanku sendiri. Ku melangkah dengan iman kekuatan-Mu, bersama-Mu ku lewati segalanya. Melangkah dengan iman kekuatan-Mu, bersama-Mu ku lewati segalanya. Bersama-Mu ku lewati segalanya. Mari kita berikan tepuk tangan, sorak-sorai yang paling meriah untuk Tuhan kita yang luar biasa. nama Tuhan Shalom. Sekali lagi Shalom. Selamat hari Minggu jemaat Tuhan. Saya percaya ada sukacita yang luar biasa di tempat ini, amin. Tidak terasa kita berjumpa lagi di minggu pertama di bulan Oktober dan sudah ada di penghujung tahun.
Saya percaya itu semua karena anugerah Tuhan, amin. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang hebat. Mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagimu Bapa. Kalau kami masih ada sampai saat ini, itu semua karena anugerah-Mu. Dan biarlah Tuhan di pagi hari ini, kami mau bawa setiap pujian kami hanya untuk menyenangkan hati-Mu saja. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama saya katakan, amin. Mari siapkan hatimu. Sama-sama kita mau angkat pujian ini. Terima kasih Tuhan. Holy,
percaya Engkau hadir di tempat ini dan saatnya kami mau bersuka cita meninggikan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mau sama-sama bersuka cita untuk Tuhan, sama-sama kasih yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya, kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Yesus abadi
namanya siapa? Serukan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu yang terbesar dalam hidup kami. Engkau adalah juru selamat kami satu-satunya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pengorbanan-Mu yang luar biasa. Izinkan kami datang Tuhan untuk bersatu di dalam perjamuan-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan
Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya kau layak disembah. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. selamanya Kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Biar musik saja. Mari kita tundukkan kepala kita Bapak Ibu Saudara, sambil kita mengingat kasih Tuhan yang begitu besar. Saya dan saudara seharusnya binasa karena dosa. Saya dan saudara sebenarnya adalah orang-orang yang terhilang. Tetapi karena begitu besar kasih Tuhan, Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal agar saya dan saudara kembali bisa ada sampai hari ini. Sehingga saya dan saudara bisa kembali merasakan kasih Tuhan. Sehingga saya dan saudara memiliki pengharapan di dalam hidup kita. Mari sejenak Bapak Ibu Saudara ambil waktu bersama-sama dengan Tuhan. Dari dalam hatimu yang paling dalam bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua hanya karena anugerah Tuhan. Kita bukan siapa-siapa. Kita tidak bisa melakukan apa-apa tanpa Tuhan. Bersyukur buat keluargamu. Bersyukur buat pekerjaan dan usahamu. Bahkan mungkin saat ini engkau sedang menderita, sedang sakit. Bersyukur karena Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam hidupmu. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kalau hidupnya saja Dia berikan, apalagi apa yang menjadi kebutuhan saya dan saudara. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus untuk terus bisa mengingat kembali kebaikan dan pengorbanan Tuhan. Mari kita siapkan roti dan anggur yang sudah ada. Terima kasih Tuhan. Biar terus Kau layakan kami untuk bisa menerima roti dan anggur. Layak duduk sehidangan dengan Kau. Dan aku berdoa biar roti yang ada Tuhan, Tuhan kuduskan, Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Dan kami sudah siap untuk duduk sehidangan, makan roti dan anggur, minum anggur yang adalah lambang tubuh dan darah Kristus. Mari kita mengangkat roti yang ada di tangan kita di hadapan Tuhan.
Bapak Ibu Saudara, bukankah kita sama-sama mengimani bahwa roti yang di tangan kita ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti yang adalah lambang tubuh Kristus dengan iman dan ucapan syukur. Sama-sama kita mengangkat tinggi-tinggi di hadapan Tuhan anggur yang adalah lambang darah Kristus. Saudara, bukankah kita juga mengimani bahwa anggur yang dicurahkan adalah persekutuan dengan darah Kristus? Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum anggur yang adalah lambang darah Kristus dengan iman dan ucapan syukur. Sama-sama kita menyembah Dia, Bapak Ibu Saudara. Angkat penyembahanmu, angkat suaramu. Oh, terima kasih Tuhan buat kebaikanmu. Kaulah yang tak pernah meninggalkan kami. Oh Jesus, Kau yang layak kami sembah, Kau yang layak kami tinggikan. Haleluya. Sungguh kami bersyukur, tiada yang mustahil bagi Engkau Tuhan, karena Engkau Allah yang ajaib. Sungguh kami bangga memiliki Allah seperti segala perkara dapat ku tanggung di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Beri kemuliaan yang paling meriah untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, pengorbananmu. Kau yang sudah rela menderita mati di kayu salib bagi kami. Kami diselamatkan, kami menerima hidup yang kekal. Dan kami percaya lewat pengorbananmu Tuhan, kuasa kasih kebenaran Tuhan dinyatakan di tengah kami. Mujizat terjadi di tempat ini di dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kemuliaan untuk Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Karya yang terbesar dalam hidup kami adalah waktu kami diselamatkan lewat pengorbanan-Mu. Itu karya yang hebat, mujizat yang terjadi dalam hidup kami. Kami bersyukur boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Dan di dalamnya kami diingatkan untuk lebih mengasihi Tuhan. Karena Tuhan lebih dulu mengasihi kami. Saat ini kami mau mendengar isi hati-Mu Tuhan. Berbicara bagi kami. Urapi kami Tuhan, urapi hamba-Mu yang menjadi saluran berkat. Hamba-Mu tidak punya apa-apa, tapi hamba mohon kuasa-Mu bekerja, memberi hikmat, kekuatan. Kami tolak setiap intervensi kuasa gelap. Roh jahat iblis akan mencuri benih firman Allah. Kami bersatu hati, kami tolak, kami hancurkan dalam nama. Dan kami buka hati untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Mari beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Shalom. Shalom. Ada sukacita, amin. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, hari ini saya akan menyampaikan satu kebenaran, temanya adalah hidup yang berarti. Ada banyak orang berpikir hidupnya sudah berarti. Tapi nyatanya dalam kehidupan sehari-hari, atau penilaian Tuhan dalam hidupnya, hidup kita tidak berarti. Bapak Ibu, kalau kita merasa hidup kita berarti, tapi ternyata dalam praktek kehidupan kita tidak berarti, itu sama dengan kita menipu diri. Mari kita buka Alkitab kita dalam Galatia pasal yang ke-6. Galatia pasal yang ke-6 ayat 3 dan ayat 4. Begini firman Tuhan, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu diri sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Saudara, ayat ini begitu menemplak. Saya sudah baca Alkitab berulang-ulang. Mungkin ayat ini terlewat atau gimana saudaraku. Tiba-tiba 3 hari yang lalu saya dapat ayat ini Bapak Ibu. Dan itu juga menemplak buat saya. Saya mulai mengintrospeksi diri, apakah hidup saya ini sudah berarti atau belum gitu loh Bapak Ibu. Jangan sampai kita harap-harap sudah menjadi orang yang berarti, tapi nyatanya hidup kita tidak berarti. Maka Alkitab berkata kita menipu diri sendiri. Kalau bahasa lainnya kata menipu diri sendiri itu sebetulnya kemunafikan atau pakai topeng Bapak Ibu. Berapa banyak orang merasa dirinya berarti, tetapi sesungguhnya tidak berarti, itu sama dengan orang pakai topeng. Dalam bahasa Alkitab berkata kemunafikan. Kita lihat Matius pasal 23 ayat yang ke-27-28. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh dengan kemunafikan dan kedurjanaan. Bapak Ibu, kita lihat ahli-ahli Taurat sepertinya orang yang punya berarti begitu luar biasa. Nampak di depan bangsa Israel sepertinya begitu berarti. Tapi di hadapan Tuhan mereka tidak punya artinya apa-apa. Kenapa? Karena mereka hidup di dalam kemunafikan. Lalu bagaimana hidup yang berarti itu bagaimana Pak Pendeta? Hidup yang berarti ada 2 bagian Bapak Ibu. Yang pertama, apakah hidup kita berarti di hadapan Tuhan atau tidak? Ini yang basic. Kita tidak mungkin bisa berarti untuk orang lain kalau kita sendiri di hadapan Tuhan yang tidak berarti. Jadi yang pertama, hidup yang berarti adalah hidup berarti di dalam Tuhan. Yang kedua, berarti untuk sesama. Berarti untuk sesama tidak mungkin bisa terjadi kalau kita tidak berarti di hadapan Tuhan. Betul nggak Bapak Ibu? Persoalannya, sudahkah Bapak Ibu berarti
di hadapan Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Karena pada dasarnya semua manusia sudah berdosa. Kemarin Pak Danang menyampaikan minggu lalu, semua manusia berdosa dan hilang kemuliaan. Kalau hilang kemuliaan itu berarti hidupnya tidak berarti. Di dalam Roma pasal 3 diulangi lagi, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Dengan kata lain, tidak ada artinya lagi manusia di hadapan Tuhan karena manusia sudah berbuat dosa. Tetapi kabar baiknya adalah Bapak Ibu, pada saat seseorang yang sudah berdosa itu, yang sudah kehilangan kemuliaan, berbalik, metanoia, berbalik kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengembalikan kemuliaan itu. Mari kita baca di dalam 2 Korintus pasal 3. Pada saat manusia berbalik kepada Tuhan, maka kemuliaan Tuhan dikembalikan oleh Tuhan. Dan menjadi berarti kembali. Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan, yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dari kemuliaan yang semakin apa? Semakin besar. Dari kemuliaan kepada kemuliaan, glory to glory. Asal orang itu berbalik kepada Tuhan. Pada saat kehidupan saudara dan saya berbalik kepada Tuhan, maka Tuhan mengembalikan kemuliaan. Dan hidup kita menjadi berarti lagi. Betul nggak Bapak? Dulu saya nggak berarti. Bahkan adik dari papa saya nggak malu menceritakan ini. Adik dari papa saya sampai bilang, kita nggak kenal tuh Edi. Sampah katanya. Wow, saya dengar, wow sakitnya di sini Bapak. Kemenakan sendiri kok nggak diakui katanya. Saudara, tapi saya mengerti. Saudara dengar baik-baik, pada waktu kita hidup dalam dosa, waktu hidup kita jauh dari Tuhan, kehilangan kemuliaan Tuhan, maka kehidupan kita nggak berarti di hadapan Tuhan. Tapi saat kita mengambil keputusan untuk berbalik, metanoia, kembali kepada Tuhan, maka hari itu juga saudara menjadi berarti kembali, karena kemuliaan Tuhan dikembalikan kepada saudara dan saya. Amin Bapak Ibu. Ini penting bagi kita. Itu yang disebut kita menjadi ciptaan yang baru. Itu sebabnya untuk kita menjadi orang yang berarti, kita kembali kepada Tuhan dan kita menjadi ciptaan yang baru. Menjadi ciptaan yang baru. Kalau kita sudah menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Wow, ini penting. Apakah kita ini sudah menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan? Dan yang lama sudah berlalu. Di dalam firman Allah 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu kalau kita sudah datang berbalik kepada Tuhan, maka yang lama sudah berlalu. Yang ada adalah sekarang ciptaan yang baru. Kehidupan kita menjadi berarti karena kita sudah menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah ada. Ditinggalkan. Penting sekali Bapak Ibu menjadi ciptaan yang baru. Mari kita lihat apakah benar kehidupan kita sudah menjadi ciptaan yang baru. Efesus pasal yang keempat ayat 22 berkata begini. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Katakan yang dahulu. Wow, kalau yang dahulu Pak Pendeta Edi hitam kelam. Bukan cuma gelap, gelap gulita leh. Itu yang lalu, yang lama. Ayat ini berkata, yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran kekudusan yang sesungguhnya. Apakah kita sudah menjadi ciptaan yang baru? Yang lama sudah tidak lagi. Sudah ditanggalkan. Kemarin di New Life, pengajarannya luar biasa.
Manusia lama kita mesti ditanggalkan. Manusia lama kita dikuburkan. Dan kita menjadi manusia baru. Dan pada waktu kita sudah menjadi manusia baru, hidup kita menjadi berarti. Amin Bapak Ibu. Tapi selama saudara belum ciptaan yang baru, masih yang lama, tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Pernah Rasul Paulus berkata, yang lama ku anggap sampah. Rasul Paulus bilang begitu. Padahal hebat loh. Sekolahnya tertinggi di Gamaliel. Sekolah terbaik. Diberi SK oleh kalau dulu bilang mungkin orang-orang tokoh-tokoh agama untuk membinasakan orang-orang percaya, orang pinter, hebat, terkenal. Tapi Rasul Paulus menganggap itu sampah. Mari kita lihat di dalam Filipi pasal yang ketiga. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia dari semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semua itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Wow. Saya juga dulu sampah. Tapi hidup oleh karena Kristus, hidup saya dimuliakan oleh Tuhan. Saudara, kalau saya pulang kampung, saya seringkali nangis sendiri. Karena biasa ya, orang-orang di kampungan tahu siapa saya, saudara. Begitu saya naik mimbar di gereja, ada orang-orang yang tahu saya. Mereka geleng-geleng kepala. Wow, apakah benar ini Edi? Karena bayi-bayi punya dulu. Dan begitu saya turun, mereka jabat tangan. Dan berkata, aku nggak percaya, Ed. Kamu bisa seperti ini. Ada teman saya, kakak kelas saya, dia peluk saya. Saya masih tahu, sementara saya khotbah saya tahu ada kakak kelas saya di situ. Dia cuma geleng-geleng kepala, sepanjang saya khotbah dia geleng-geleng kepala. Begitu saya turun, dia lebih dulu yang mendatangi saya dan dia peluk. Dia berkata, Guan, nama saya Guan. Guan, enggak sangka kamu jadi pendeta. Enggak sangka aku dengar khotbah kamu hari ini. Sampah, yang dahulu sampah. Tapi sekarang oleh karena pengenalan Kristus menjadi mulia di hadapan Tuhan. Amin. Persoalannya bagi Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah menjadi ciptaan yang baru? Orang yang menjadi ciptaan yang baru artinya hidupnya sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Lewat apa? Lewat pengorbanan Yesus yang baru kita peringati tadi. Lewat pengorbanan Yesus, saudara diperdamaikan. Tidak peduli dosamu merah bagaikan karmesi, tidak peduli dosamu gelap gulita, tapi karena pengorbanan Yesus dan engkau berkata, ya Tuhan, aku menerima engkau, maka hidupmu dipulihkan. Maka engkau diperdamaikan, enggak peduli. Saudara diperdamaikan. Jadi orang yang menjadi ciptaan yang baru adalah orang yang sudah diperdamaikan. Kolose pasal 1 ayat yang ke-22. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan memusuhinya dalam hati dan pikiran yang seperti yang jahat, yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Saudara, kita memperingati perjamuan kudus bukan sekedar seremonial tiap bulan, tapi menyadarkan kita bahwa hidupku sudah diperdamaikan dengan Kristus Yesus lewat kematiannya di atas kayu salib. Kalau tidak ada yang mendamaikan, saudara tetap bercacat celah, engkau tidak ada artinya. Tapi karena perdamaian Kristus. Lalu apa yang harus kita lakukan setelah saudara dan saya sedemikian rupa diperdamaikan? Kita kembali dan hidup kita dimuliakan menjadi ciptaan yang baru.
untuk kita lebih berarti di hadapan Tuhan, mari hidup untuk Tuhan. Bukan hidup untuk diri kita sendiri. Supaya kita lebih berarti di hadapan Tuhan, mari hiduplah untuk Tuhan. Mari kita lihat di dalam kebenaran firman Allah 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ada banyak anak-anak Tuhan, katanya so percaya, tapi hidupnya untuk dirinya sendiri. Kalau kita mau menjadi hidup yang berarti di hadapan Tuhan, kita sudah menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Sudah diperdamaikan dengan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Maka yang harus kita lakukan, hidup untuk Tuhan. Amin. Coba tengok kanan kiri, katakan hidup untuk Tuhan. Mungkin selama ini saudara egois untuk diri kita sendiri. Untuk perkara-perkara yang kita senangi saja. Dan kita tidak hidup untuk Tuhan. Dalam segala sesuatu. Menjadi bapak rumah tangga. Menjadi bapak rumah tangga yang takut akan Tuhan. Berarti hidup kita untuk Tuhan. Kalau engkau menjadi ibu rumah tangga yang baik. Berarti hidup kita untuk Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kalau kita sebagai anak-anak menjadi anak yang hormat dan takut akan Tuhan. Maka saudara adalah hidup untuk Tuhan. Kita masuk pada bagian yang kedua. Hidup berarti untuk sesama. Kalau kita sudah menjadi orang yang berarti di hadapan Tuhan, maka buktikan bahwa hidupmu juga berarti untuk sesama. Apa yang harus kita lakukan? Sebagai bukti bahwa kita berarti untuk sesama. Yang pertama, memberi buah. Apakah kita hidup kita memberi buah kepada sesama? Kata memberi buah berarti hidup kita harus berbuah. Baru bisa memberi buah. Betul nggak? Tapi kalau hidup kita enggak berbuah, mau kasih apa? Hidup kita saja tidak berbuah, makanya ada orang yang berkata, waktu kita memberi buah, waktu kita mengatakan untuk orang lain bertobat, orang itu akan berkata, bakacado. Mengerti? Bakacado? Bukan kado. Bakacado. Ngana sendiri begitu, masih mabok, masih judi, ngajak kita masuk gereja. Nah, itu kan lucu, orang buta akan nuntun, dua-dua masuk got. Ya, memberi buah, Filipi pasal 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi apa? Buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Mari kita hidup memberi buah. Di mana? Di mana saja kita berada. Kita kalau sebagai suami yang bisa memberi buah kepada istri dan anak-anak. Paling tidak di Yerusalem dulu kan. Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Sudah jangan dulu ujung bumi dok. Sekarang di Yerusalem sudah kayak kita memberi buah sebagai suami. Tapi saya katakan tadi, bagaimana kita bisa memberi buah kalau kita hidupnya tidak menghasilkan buah? Hidup pohon yang tidak berbuah, tunggu tanggal mainnya. Kapak sudah tersedia pada pokok anggur yang tidak berbuah. Mari kita lihat Matius pasal 7 ayat yang ke-19. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam dapur api. Mau tidak mau, suka tidak suka, mau tidak mau, suka tidak suka, harus berbuah. Untuk saudara bisa memberi buah, kita harus berbuah. Dan kalau tidak berbuah, maka kita tunggu tanggal mainnya akan dipotong. Kalau sudah dipotong, sudah nggak ada artinya. Dibuang ke dalam dapur nggak bisa apa-apa saudaraku. Hidup kita harus berbuah supaya bisa memberi buah. Yang kedua, hidup yang berarti saudara dan saya harus menjadi terang. Katakan harus. Iya, karena Alkitab berkata hendaklah. Kata hendaklah itu perintah. Matius pasal yang kelima ayat 16, hendaklah hidupmu menjadi terang. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang,
supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Kata hendaklah hidupmu, terangmu bercahaya. Terang kita bercahaya di depan banyak orang. Saudara, ini penting apakah kita sudah menjadi terang. Di tempat kerja, di pergaulan, di mana saja kita berada. Sayang 1000 kali sayang, ada banyak orang Kristen tidak menjadi terang dimanapun dia berada. Wow, saudara, justru yang ada banyak orang jadi batu sandungan. Alkitab berkata bahwa saudara pengikut Kristus, sebelum saya lebih lanjut, siapa jadi pengikut Kristus? Boleh angkat tangan? Yang belum angkat tangan, pengikut siapa ya? Saya ulangi, siapa yang jadi pengikut Kristus? Boleh angkat tangan. Oh, semua mau. Semua berkata pengikut Kristus. Alkitab berkata, orang yang jadi pengikut Kristus tidak lagi hidup dalam kegelapan. Yuk kita baca Yohanes pasal yang ke-12. Jadi kalau kita masih hidup dalam kegelapan, enggak tahu pengikutnya siapa. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Katakan saya tadi, siapa pengikut Kristus? Angkat tangan. Alkitab berkata, barang siapa mengikut aku, tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai apa? Terang hidup. Jadi seorang yang mengikut Kristus, dia tidak akan hidup dalam kegelapan. Kenapa? Karena hidupnya sudah memiliki terang Kristus. Yesus berkata, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, dia tidak lagi berjalan dalam kegelapan. Melainkan dia sudah memiliki terang. Amin Bapak Ibu. Kalau kita memiliki Yesus, berarti kita sudah memiliki terang. Sehingga kemanapun kita pergi, kita bawa terang itu. Tapi kalau kita tidak hidup di dalam Tuhan, belum memiliki terang, lalu apa yang harus kita terangi? Kita menerangi pakai apa? Apa mesti bawa Patromax? Lalu kita berkeliling, aku mau jadi terang? Tidak. Yesus adalah terang dunia, barang siapa mengikut aku. Dan kita pengikut Kristus, sudah punya terang. Sehingga kemanapun kita pergi berkata, aku bersinar terus. Amin Bapak Ibu. Tapi kalau kita tidak hidup di dalam Yesus Kristus, mau terangnya pakai apa? Nggak mungkin kita bawa Patromax kemana-mana. Kita harus menjadi terang kemanapun kita pergi. Karena terang itu pasti akan membuahkan kebaikan, keadilan. Kalau saudara dan saya memiliki terang, maka dari buahnya kita akan dikenal. Buah dari terang adalah, mari kita lihat di dalam Efesus pasal yang ke-5. Terang membuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Efesus pasal 5 ayat 8-10 berkata, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Bukti bahwa saudara dan saya punya terang. Bukan saja kita membagikan terang, tapi terang membuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran dalam hidup kita. Amin, Bapak Ibu. Wow. Sudahkah kita menjadi terang? Coba tengok kanan kiri. Sudahkah engkau menjadi terang dalam hidup? Kemanapun kita pergi. Jangan sampai justru di tempat kita kerja, di mana kita bergaul, kita kompromi dengan kegelapan. Oh, saya berharap saudara hari ini bertobat kalau masih kompromi dengan kegelapan. Amin Bapak Ibu. Karena kita adalah anak-anak terang dan hidup di dalam terang. Yang ketiga, yang terakhir kalau kita hidup berkenan kepada Tuhan, berkenan kepada sesama adalah saudara dan saya berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan. Boleh tim PW boleh naik. Berbuat kebaikan. Kemanapun kita pergi. Kita jangan jemu-jemu untuk berbuat baik. Karena pada waktu kita berbuat, berarti kita berarti bagi orang lain yang kita lakukan waktu kita berbuat baik. Saya berbuat baik, umpama ini, saya berbuat baik kepada Pak Stephen. Itu menjadi berarti bagi Pak Stephen. Tapi kalau saya berbuat jahat,
Orang akan berkata, apalagi pendeta. Wow, siapa nih pap? So pendeta lagi, siapa berbuat jahat? Fitnah pak kita, tusuk pak kita. Oh, tapi kita harus berbuat baik. Supaya pada saat saudara berbuat baik, berarti saudara menjadi orang yang berarti bagi orang tersebut. Alkitab berkata dengan jelas, Galatia pasal yang ke-6. Galatia pasal yang ke-6, mari kita lihat. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman kita. Mari kita berbuat baik. Amin. Jangan sampai menyesal. Selama kita masih punya kesempatan berbuat baik, kemanapun kita pergi. Buat tetangga kita, buat saudara kita, buat orang lain di sekitar kita. Ini penting. Dan orang yang berbuat baik, itu pasti akan ada kemuliaan Tuhan turun atas saudara. Roma pasal yang kedua ayat 10 berkata begini. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Manado. Wow, sebab Allah tidak memandang bulu. Selama engkau rajin berbuat baik, menabur kebaikan, engkau juga pasti akan menuai kebaikan, mengalami kemuliaan Tuhan. Yang terakhir, dengar baik-baik ini ayat ini. Kalau engkau tahu berbuat baik, tapi tidak melakukannya, engkau berdosa di hadapan Tuhan. Engkau tidak akan dapat berkat. Jika kita tahu berbuat baik, tetapi saudara tidak melakukannya, engkau berdosa. Yakobus pasal 4. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saya percaya di sini tidak ada yang tidak tahu berbuat baik. Tetangga, mungkin kita lihat tetangga, so tidak punya makan, lihat anak-anaknya kelaparan, kita tahu kita harus berbuat baik, tapi kita tidak melakukannya, engkau sedang berbuat dosa. Kalau kita tahu berbuat baik, tapi tidak melakukannya, engkau berdosa. Hari ini, tanyakan kepada diri kita. Yang pertama, sudahkah kita berarti di hadapan Tuhan? Yang kedua, sudahkah kita berarti bagi orang lain? Selidiki aku ya Tuhan, lihat hatiku. Mari sondong semua bangkit berdiri. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang maha tahu, dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Katakan, selidiki aku Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, amin. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang maha tahu, dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Telah kulihat kebaikan yang tak pernah habis, di hidupku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Sekali lagi katakan, selidiki aku ya Tuhan, amin. Selidiki aku, lihat hatiku, Tuhan sedang berbicara di hatimu masing-masing. Mari kita belajar mengoreksi diri kita.
Mari kita jujur sama Tuhan. Sudahkah hidup kita berarti di hadapan Tuhan? Mungkin kau berkata, Pak, saya sudah bertobat lahir baru. Tapi saya kembali hidup di dalam dosa, sehingga hidupku tidak berarti lagi. Saatnya kita kembali pada Tuhan. Metanoia, kembali. Anak yang terhilang, dia anak. Bukan anak, tetapi dia anak. Tapi dia terhilang. Hilang kemuliaan Tuhan. Sampai mau makan makanan babi pun gak dikasih. Wah, begitu rendah, hilang kemuliaan Tuhan. Tapi pada saat anak itu kembali, maka Bapak menerima anak itu. Diberinya kasut, diberikannya cincin, diberikan jubah yang terbaik. Kemuliaannya dikembalikan lagi. Saudara, mari jadikan hidupmu berarti di hadapan Tuhan. Yang membuat kita tidak berarti adalah dosa. Yang kedua, sudahkah engkau berarti kepada sesamamu? Di tengah-tengah keluarga, suami yang berarti bagi anak-anak istri. Istri yang berarti bagi suami anak-anak. Kita berarti bagi tetangga dan orang lain di sekitar kita. Engkau akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidupmu. Mari taruh tangan kananmu di dada dan katakan, Tuhan, aku mau berarti di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama kami. Ini kami Tuhan, kami boleh belajar kebenaran firman Allah. Selidiki hati kami, Engkau tahu kami siapa kami. Ajar kami terus untuk berarti di hadapan Tuhan dan berarti di hadapan sesama. Sehingga lewat hidup kami yang berarti, nama Tuhan dipermuliakan, nama di Tuhan ditinggikan, ada banyak jiwa boleh diselamatkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai, tapi Roh Kudus akan terus bekerja, meteraikan hidup kami, meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Sehingga kami bukan hanya mendengar, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Dalam nama Yesus, kami sudah dipulihkan, haleluya. Yang percaya mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Mari beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Halo, tetap berdiri boleh nggak Bapak Ibu Saudara? Sekali lagi dong beri kemuliaan pada Tuhan. Makasih buat firman Tuhannya Pak Edi. Biar urapan baru kembalikan kepada Pak Edi. Keluarga diberkati Tuhan. Oke, lewat kesempatan ini kita mempunyai 1 menit ya, yaitu family time. Ya, jangan lupa ini nilai dari gereja kita. Bapak Ibu Saudara boleh lihat dulu ke belakang ya, sambil lihat. Ya, sekarang keluarlah dari tempat duduk kita bersalaman, kita bersapa dengan teman-teman yang ada ya. Jangan lupa katakan hidup kita mesti berarti. Mesti jadi terang, berbuah dan berbuat baik. Masih ada waktu. Sudah, silakan duduk kembali. Oke. Saya mewakili gereja mengucapkan selamat datang buat Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tengah-tengah ibadah kami ya. Begitu juga yang menyaksikan di online ya, GBI Gilgal Manado. Selamat datang buat kita semua. Kemudian Bapak Ibu Saudara yang ada di gereja yang baru pertama kali hadir, kalau mau bertemu dengan kami, yang menanyakan visi dan gereja kami, mungkin mau perlu topangan doa atau apa gitu, bisa bertemu dengan tim pemerhati di bagian muka sebentar. Oke, Bapak Ibu Saudara, kita akan menyaksikan satu video highlight ya, yaitu New Life yang baru-baru ya, kita lalui ya, kita kerjakan, kita membuatkan satu hal yaitu untuk memuliakan Tuhan. Kita akan menyaksikan sekarang. Di saat manusia jatuh di dalam dosa, rohnya mati, itu secara otomatis hubungan dengan Tuhan itu terpisah. Di saat manusia terpisah dengan Tuhan, gak heran hidupnya banyak pemberontakan terjadi. Gak ada seorang pun bisa ketemu Bapa tanpa melewati Yesus.
saudara harus punya hubungan dengan Tuhan. Mengenal epiginosko. Satu perjumpaan dengan Tuhan yang luar biasa. Bagi yang belum mengikuti, berikut ada sesi ini lagi ya. Berikan kemuliaan pada Tuhan dong sekali lagi. Oke, diingatkan untuk tanggal 12 Oktober ya, hari Sabtu gue akan datang, yaitu jam 10 pagi ini akan di gereja akan mengadakan baptisan air ya, baptisan air yaitu baptisan selam. Bapak Ibu Saudara yang mau mengikutinya atau belum dibaptis bisa mendaftar ya. Jangan lupa tanggal 12 hari Sabtu jam 10 pagi di gereja. Itu aja pengumuman. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Sama-sama kita bangkit berdiri. Engkau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Engkau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Sungguh hanya Engkau yang layak disembah, yang layak diagungkan dan ditinggikan. Kami sungguh bersyukur buat hadirat-Mu, bersyukur buat firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami memiliki hidup yang berarti. Berarti di hadapan Tuhan, bahkan berarti dengan sesama kami. Terima kasih Tuhan, berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Edi Wanjoyo. Kami percaya pemakaian Tuhan semakin luar biasa dalam hidupnya. Keluarganya diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati keluargamu, memberkati kesehatanmu, memberkati pekerjaan dan usahamu. Tuhan memberkati pelayananmu. Tuhan memberkati segala sesuatu yang dikerjakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti dibuatnya berhasil. Dan biarlah cinta kasih dari Allah Bapa Tuhan kita yang selalu menyertai, menolong bahkan membela siang hari ini sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.